Israil adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. 3 rentetan nama ini semuanya nabi-nabi Allah yang diutus ke muka bumi. Arti nama Israil ialah hamba Allah. Namun, tidak diketahui pasti sejarahnya selain fakta yang menunjukkan bahwa ia dilahirkan di masa kakeknya masih hidup, yaitu Ibrahim alaihi salam. Beliau, Israil alias Nabi Ya'qub, meninggal dunia di Mesir di samping anaknya yaitu Yusuf alaihi salam. Beliau disebut Abul Asbat atau Bapak Sabat, dan dari sinilah kemudian anak cucunya disebut Banu atau Bani Israil. Israil, nama lain dari Ya'qub, menetap di negara Mesir selama 24 tahun. Sebelum meninggal, ia sempat berwasiat kepada anaknya yaitu Yusuf alaihi salam agar ia dikebumikan di samping ayahnya Ishak alaihi salam. Yusuf memenuhi amanat tersebut. Beberapa saat setelah Ya'qub wafat, ia langsung memboyong orang tuanya di dalam peti ke tanah Palestina di samping pusara kakeknya. Beberapa kalangan menyebut bahwa Yahudi sekarang merupakan keturunan Nabi Ya'qub. Padahal Yahudi sama seperti agama-agama lainnya terdiri dari para pemeluk yang berasal dari ras, suku, etnis, budaya, dan bangsa-bangsa lain yang ada di jagat raya ini. Ada pula yang mengklaim kemurnian darah Yahudi dari percampuran darah lain. Sebuah klaim dusta dan isapan jempol belaka. Tuduhan-tuduhan tersebut dapat disangkal dengan mudah oleh ilmu genetika. Kehadiran keturunan-keturunan Yahudi dari berbagai suku, bangsa, dan ras pada saat ini adalah bukti tentang keragaman asal-usul Yahudi yang heterogen. Terbukti bahwa Yahudi Khazar, yaitu Yahudi Rusia dan Eropa Timur, sudah mencapai 92% Yahudi dunia. Khazar ialah bangsa pagan kuno yang akar sejarahnya dimulai dari Turki, Mongol, dan Tatar yang hidup di wilayah antara lembah Volga dan lembah Danube, Laut Hitam dan Laut Qazwin, dan tak ada kaitannya dengan bangsa Arab ataupun asal-usul Semitis. Bangsa ini hidup di 2 abad, yaitu abad kedua dan abad ke-10 Masehi di kerajaan pagan sekitar Laut Qazwin yang dikenal dengan nama Kerajaan Khazar. Jalannya memecah Eropa Timur melalui serangkaian perang yang berlangsung berabad-abad. Pada pertengahan abad 8 Masehi, tepatnya tahun 740 Masehi, para pendeta Yahudi datang ke kerajaan Khazar menawarkan sesuatu. Mereka meminta kepada Raja Khazar yang kala itu bernama Raja Bulan untuk menerima Yahudi sebagai agamanya. Tak lama, akhirnya Bulan masuk agama Yahudi. Seiring dengan masuknya sang raja ke dalam agama Yahudi, kerajaan itu memaksa seluruh penduduknya untuk beragama Yahudi pula. Sejak saat itu, agama Yahudi resmi sebagai agama kerajaan. Di abad 10 Masehi, Imperium Rusia tetap bertahan dari invasi kerajaan Khazar yang terus memborbardir negara itu. Namun, sebagian besar penduduknya berevakuasi ke negara-negara Eropa Timur. Sebagian di antaranya pergi ke Eropa Barat, Amerika, dan Amerika Latin. Memang masih ada yang bertahan di sana, namun mereka hanyalah representasi Yahudi Imperium Kaisar Rusia. Mereka inilah yang kemudian disebut dengan nama Eskanazim Saknag alias Yahudi Eropa Timur. Sedangkan Yahudi non-Khazar kurang dari 8% dari populasi Yahudi dunia saat ini. Mereka adalah Yahudi Asia Afrika dan negara-negara Andalusia yang dikenal dengan sebutan Esaradim atau Sparadim. Ini bukti dari sanggahan terhadap satu klaim bahwa Yahudi terhindar dari percampuran darah dengan ras-ras lain di luar darah aslinya. Juga bukti yang memperkuat kegagalan suatu teori bahwa Yahudi berkaitan langsung dengan Nabi yang mulia Ya'qub alaihi salam. Satu tuduhan yang tentu saja ditentang ilmu genetika, terlebih lagi ilmu sejarah.
Paparan ini bisa menjelaskan lebih jauh bahwa ungkapan Bani Israel atau anak-anak Israel dalam Al-Quran bukanlah ungkapan rasis, karena Al-Quran hanya menegaskan kesatuan bangsa manusia dan merujuk satu unifikasi umat manusia itu pada satu ayah. Di sini kitab suci hanya menyebut satu komunitas yang memiliki tingkat keegoan tinggi yang dengan lancang selalu menyebut keyakinan yang salah bahwa hanya mereka bangsa yang terpilih, anak-anak dan kekasihnya. Sedangkan makhluk-makhluk di luar komunitasnya laksana binatang berkepala manusia sehingga mereka layak menjadi pelayan mereka. Tuhan, kata mereka, adalah Tuhannya Israel dan bangsa Israel saja, sedangkan di luar mereka tidak memiliki Tuhan sama sekali. Dengan dalih itulah mereka menghalalkan apa saja, darah, kehormatan, harta, dan tanah milik orang lain. Mereka halalkan apa saja sebab itu merupakan bentuk pendekatan atau taqarrub mereka kepada Tuhan. Padahal ras tidak ada nilainya dalam pandangan Allah, karena yang penting adalah ketakwaan dan keimanan seseorang. Dalam pandangan Allah, orang-orang terpilih adalah orang-orang yang tetap mengikuti agama Ibrahim tanpa memandang rasnya. Berangkat dari perspektif rasial, Yahudi menjadi komunitas yang paling fanatikis dan intoleran terhadap orang lain di luar bangsanya. Al-Quran sendiri menyebut rentetan kepribadian, spesifikasi, ataupun unsur-unsur kejiwaan mereka yang semuanya membentuk frame pribadi yang despotis, arogan, pongah, angkuh, berkepala batu, merasa paling super dibanding yang lain, hingga tak ragu bertindak lalim dan barbarian. Jangan lupa, mereka juga paling piawai berkhianat, melanggar janji atau kesepakatan, selalu iri pada pihak lain, dengki terhadap keberhasilan negara lain, dan selalu memaksakan diri berbuat onar di muka bumi. Track record kaum Yahudi juga tercatat abadi sebagai kaum penyebar kemungkaran, penghancur nilai-nilai moral dan norma masyarakat. Contoh konkretnya adalah wujudnya serangkaian pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para nabi atau sesama mereka sendiri. Watak asli Yahudi tak pernah berhenti hingga kini. Mereka tak pernah sungkan melakukan fitnah dan makar yang akhirnya menyulut api perang di dunia ini. Yahudi yang berdarah-darah di sepanjang sejarah tak pernah menyurutkan niat untuk mencapai perubahan. Mereka akan tetap menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk memberangus umat manusia, sebab menurut mereka kami adalah bangsa-bangsa pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan. Kesombongan yang luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'alunna 'uluwan kabira." Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Pendapat yang paling otentik menyebut bahwa 2 kali kerusakan yang dimaksud tentunya perlakuan yang terkotor dan yang terkejam di antara kejahatan-kejahatan lain yang pernah mereka lakukan sepanjang sejarah. Pendapat ini beralasan bahwa berbuat onar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mainframe psikologis mereka. Karena itu, pada ayat selanjutnya Al-Quran menyebutkan, "Wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira." Dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Awal pengerusakan yang paling fatal dilakukan kaum Bani Israel menurut kalangan ahli tafsir ialah saat mereka berada di Madinah. Ketika itu, mereka kembali menghadap Rasul dan menolak dakwahnya. Mereka sempat melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
lalu kemudian membatalkan secara sepihak seluruh kesepakatan yang dibuat bersama. Sejalan dengan pengkhianatan tersebut, mereka bekerja sama dengan kaum pagan untuk mengagitasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya itu, mereka bahkan berusaha meracuni dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, berkat pertolongannya, usaha mereka tidak berhasil. Kendati pun demikian, pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Yahudi Khaybar tetap berlangsung. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka disingkirkan secara total dari Jazirah Arab. Sejak saat itulah Jazirah Arab steril dari Yahudi-Yahudi pembangkang. Pengerusakan besar-besaran yang kedua yang dilakukan Yahudi dimulai di bumi Palestina, tepatnya di tahun 1649. Saat itu, mereka mendirikan gerakan Zionis di Inggris yang menyerukan para penganut Yahudi untuk berpulang ke tanah Palestina setelah dikucilkan selama 1600 tahun. Oleh karena itu, mereka mulai menghimpun action plan berupa menghancurkan negara khilafah Islamiyah yang saat itu tengah berjaya. Rencana tersebut terlaksana, khilafah Islam dipecah melalui serangkaian perang yang berkecamuk tanpa henti. Negara-negara yang semula bersistem khilafah itu dipenggal menjadi 75 negara dan negara-negara kecil. Lalu, di tangan barat, negara-negara kecil itu dikapling dan dijajah satu persatu. Di tahun 1799, mereka menyerukan imigrasi ke Palestina dan bermukim di tanah milik Palestina tahun 1854 melalui tekanan negara-negara barat. Kemudian, mereka mendirikan Persatuan Israel Dunia di Perancis tahun 1860. Di tengah-tengah cengkeraman penjajah di tanah Arab, mulailah eksodus besar-besaran kaum Yahudi ke tanah Palestina. Lalu di tahun 1895, seorang Yahudi berkelahiran Austria, Herzl, menerbitkan sebuah buku, Jewish State, dan menggelar konferensi Zionis pertama di tahun 1897. Konferensi selanjutnya masih terus digelar hingga kini. Melalui konferensi tersebut, Yahudi berhasil menyulut Perang Dunia I dan II sehingga Inggris mendeklarasikan Perjanjian Balfour di tahun 1917 dan menggagas revolusi komunis di Rusia pada tahun yang sama. Melalui mandat Inggris, rencana pendudukan Yahudi dunia di Tanah Suci Palestina berjalan mulus. Kesemuanya merupakan konspirasi global Yahudi di seluruh dunia, baik tersembunyi atau terang-terangan. Lalu di tahun 1924, negara khilafah Islamiyah benar-benar berakhir. Seiring dengan keruntuhan itu, 4 tahun kemudian, kaum Yahudi mendirikan negara Zionis dengan pongahnya. 4 kali perang berkecamuk sengit dengan korban sipil tak berdosa melalui pembantaian yang tak berperi kemanusiaan. Perang tersebut menimbulkan kerusakan besar di wilayah itu sehingga keadaannya menjadi lebih kacau daripada berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Tekanan internasional terhadap bumi Palestina terus berlangsung dan fakta seakan menerima adanya spesies Zionis asing di jantung wilayah Arab tersebut. Makhluk-makhluk berdarah Zionis tersebut terus tumbuh secara militer hingga menjadi sel kanker yang mengancam kehancuran seluruh tubuh wilayah itu. Apa yang terjadi di bumi Palestina sepanjang abad dan realisasi operasi militer di akhir Juli 2006 berupa penyerangan membabi buta terhadap negara berdaulat Lebanon dan pendudukan sipil Palestina di pertengahan tahun 2021 dan saat ini tanpa mengindahkan kecaman dunia internasional merupakan bukti keserakahan, kesombongan, kepongahan dan sikap arogan yang sangat terlalu. Sekali lagi, nubuat atau ramalan Al-Quran yang terekam 1400 tahun yang lalu terbukti lagi.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ayat ini turun lebih dari 14 abad yang lalu. Akan tetapi, kepongahan, keangkuhan, dan tindakan barbarian Israel di jantung wilayah Arab hari ini dan seterusnya akan mereka lakukan tanpa akhir. Kekurang ajaran militer Israel dan perasaan tinggi hati dengan serangkaian penghancuran massal terhadap infrastruktur di beberapa tempat di Palestina merupakan saksi paling akurat akan kebenaran Al-Quran. Dengan demikian, janji Allah sudah benar-benar dekat, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Wallahu a'lam.